إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وهو أصدق القائلين اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب وهو hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini izinkan khatib menyampaikan pesan sebagaimana pesan-pesan yang sudah pernah para jamaah Jumat senantiasa dengar bersama, bahwasanya betapa kita menginginkan ketakwaan ini menjadi salah satu pedoman di dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita pegang teguh agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur di hadapan Allah dan juga pandai mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang telah Allah berikan kepada kita adalah perintah bagaimana kita senantiasa mampu untuk menjadikan takwa ini dalam konteks kehidupan kita, baik saat sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Karena betapa banyak di antara kita yang menjadikan simbol takwa itu hanya sebagai wacana teks, pidato, atau simbol-simbol di dalam upaya untuk menggiatkan orang lain agar senantiasa mampu untuk taat kepada Allah, namun itu hanya merupakan simbol-simbol yang terkadang tidak melekat di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu takwa bukanlah hanya sekedar simbol, tapi lebih ke arah mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Karena apalah arti takwa? Kalau hanya takwa itu hanya merupakan sesuatu yang kita terbiasa ucapkan, atau juga sesuatu yang kita sering lihat di dalam tulisan, baik tulisan yang ada di dalam baju yang melekat pada diri seorang muslim maupun yang ada di dalam spanduk atau juga di dalam brosur. Kalau itu yang kita inginkan, maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada.
Jadi bukan takwa itu dilekatkan kepada simbol-simbol yang saya katakan tadi, tapi hendaknya dihujamkan di dalam diri kita. Kemudian kita sinari perbuatan kita dengan takwa yang bercahaya tersebut. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya, agar umatnya senantiasa menjaga takwa ini sebagai bekal yang akan kita bawa sampai kita mempertanggungjawabkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu pesan dari khatib, hendaknya takwa menjadi baju bagi kita dimanapun kita berada, dalam keadaan pun kita melakukan aktivitas apapun, dan dalam pola apapun dalam pergaulan yang kita lakukan sesama manusia. Sehingga ketika kita meletakkan takwa sesuai dengan makomnya, maka inilah yang akan membuahkan sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Hasr, surah ke-59 ayat yang ke-18 dan 19 yang tadi sudah dibacakan oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, karena sisi takwa yang paling dekat dengan takwa adalah orang-orang yang amanu. Setelah kita beriman baru kita melangkah kepada takwa. Ya, hendaklah kalian mempersiapkan kehidupan di hari esok. Hari esok itu diterjemahkan oleh mufasir, ada yang mengatakan hari setelah hari ini, ada yang mengatakan tahun setelah tahun ini, ada yang mengatakan juga bahwasanya hari di mana kehidupan dunia berakhir dan dilanjutkan dengan kehidupan barzah atau akhirat. Nah, oleh karena itu tidaklah elok bagi kita setelah Allah mengatakan ini tanpa berbuat apapun. Seorang muslim ketika dia dibekali oleh Allah dengan akalnya, dengan kolbunya, maka yang namanya akal dan kolbu akan bermuara kepada kehidupan yang harus dilaksanakan dengan perbuatan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan akal, yang terbimbing dengan agama, akan melahirkan jiwa yang sombong. Namun bila mana kolbu juga tidak terbimbing dengan agama, dia akan membenarkan dirinya sendiri dan mengenyampingkan kebenaran yang hakiki. Nah, oleh karena itu alangkah sayang bila mana di antara kita sebagai jamaah yang sudah mengikrarkan syahadat 17 kali kita ucapkan dalam 5 waktu, diulang-ulang 17 kali Fatihah yang kita ucapkan ini harusnya melahirkan konsekuensi takwa yang luar biasa, yang melahirkan kinerja iman yang menyelamatkan diri, keluarga, dan orang lain. Maka ini berimplementasi terhadap ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Bagaimana kita menjaga takwa? Sebagai guardnya atau penjaganya, dan keluargamu dari siksa neraka. Sebagai kepala keluarga, sudah sejauh mana kita memberikan pengayoman kepada diri kita dan keluarga kita untuk tidak terjerembab kepada neraka yang akan diberikan kepada Allah atas kedurhakaan, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang nyata kita lakukan, walaupun peringatan demi peringatan sudah diberikan oleh Allah,
melalui kitab sucinya. Nah, oleh karena itu banyak di antara kita yang kemudian memberikan kesimpulan bahwasanya ketakwaan itu hanya merupakan sesuatu yang hanya diucapkan di bibir, tapi tidak terhujam di dalam jiwa, apalagi terimplementasi dengan perbuatan. Maka hari ini kita melihat banyak di antara orang-orang yang beriman yang sholat, kemudian dia tidak melakukan ruh sholat di dalam kehidupannya. Banyak orang yang melakukan ibadah, zakat, infak, dan sodako, tapi ruh yang dibawanya tidak lain hanya untuk mengabadikan dirinya sebagai orang yang paling di antara paling lainnya, paling banyak sadakohnya, paling banyak infaknya, paling banyak zakatnya. Tapi sesungguhnya di balik daripada itu tidak ada penyucian diri mereka untuk menjadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan bahwasanya pakaian yang terbaik bagi seorang mukmin, seorang yang beriman itu adalah takwa. Dan ini diulang-ulang oleh Allah dalam berbagai ayat di dalam surah-surah Al-Quran. Nah, oleh karena itu Allah mengulang lagi, ayat ini diulang lagi. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan meneliti, coba bayangkan oleh kita, meneliti setiap perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kalau Allah sudah mengatakan yang seperti ini, tidak perlu lagi ada jaksa, tidak perlu lagi ada hakim, karena jaksa dan hakim yang seadil-adilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Panggung sandiwara peradilan yang ada di dunia ini bagi Allah bukan dibiarkan begitu saja, tapi Allah ingin mengetuk di antara pintu-pintu hati manusia-manusia yang masih memiliki takwa di dalam kolbunya untuk menetapkan keadilan sesuai dengan porsi yang diinginkan oleh Allah. Boleh manusia pada hari ini berlenggak-lenggok atau juga bergoyang-goyang, memainkan jemari dan telunjuknya dengan kekuasaan, tapi Allah Maha mengetahui dan akan memberikan balasan sebagaimana yang mereka permainkan keadilan selama mereka di dunia. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita membiarkan diri kita lupa kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang melupakan Allah, Allah juga akan melupakan mereka. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah yang sama ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan sesungguhnya jikalau kamu melupakan Allah, Allah akan melupakan kamu. Dan orang yang seperti ini tergolong orang-orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam dua ayat ini ada tiga hal yang perlu untuk kita pahami bersama. Pertama, takwa harus merupakan sesuatu yang terinternalisasi di dalam diri kita. Apapun profesi kita, apapun yang namanya gelar jabatan atau kedudukan kita, tanpa takwa Allah akan cabut ruh yang namanya keberkahan dari diri kita. Yakin atau tidak? Coba kita buktikan sendiri di dalam proses kita jauh kepada Allah dengan ketika kita memproses diri kita dekat kepada Allah.
Terus yang kedua, bahwasanya evaluasi diri yang kita lakukan ini hendaknya betul-betul kita lahirkan sebagai wujud dari keinginan kita untuk mengurangi derajat dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena kita takut kepada Allah. Yang perlu untuk kita cermati ada 3 hal. 1, kapan kita mati? Tidak ada penjelasan apapun kapan kita mati. Mati bisa terjadi kapanpun terhadap orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sakit belum tentu bermuara kepada kematian, kecuali Allah belum menetapkan kontraknya habis. Orang yang sehat belum tentu mereka itu bisa berleha-leha dengan kehidupannya, karena masa kontraknya belum tentu panjang. Yang kedua, di mana kita mati? Belum ada. Kalau kita tanya kepada Google, kita tanya kepada yang namanya Yahoo, kapan, di mana saya mati? Maka jawaban Yahoo itu tanda tanya besar. Yahoo tidak bisa menjawab itu, apalagi Google. Karena apa? Karena ini adalah rahasia Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Dan ketika Allah sudah menetapkan kontrak habis, ya habis. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'dimuna sa'atan. Kalau Allah sudah menjadikan ajal itu, dia tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Mengapa? Karena hak prerogatif hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang ketiga, hal yang paling penting, dalam keadaan apa kita mati? Kalau kita berbicara dalam keadaan apa kita mati, maka kalau seorang mukmin bertakwa kepada Allah, tentu dia memilih mati yang husnul khotimah. Maka saat sekarang itu rancang bangunnya ada pada diri kita. Kita mau taat kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, infak dan sodako. Rajin juga untuk menyempurnakan ibadah rukun Islam, umroh, haji, dan menetapkan syahadat itu sebagai harga mati dalam akidah yang kita miliki. Jangan kita abaikan yang seperti ini. Kita belum tentu Jumat besok akan ketemu lagi di masjid ini, karena memang kita bukan sang penjawab pertanyaan yang maha sulit tersebut. Yang ketiga, yang paling penting, bahwasanya melupakan Rob ini adalah suatu kerugian yang besar. Rob akan ingat bila kita ingat kepadanya. Tapi kalau kita melupakan Rob, maka Allah atau Rob akan melupakan kita. Saat di hari tidak ada hari perjumpaan yang terbaik kecuali dengan maghfirah, rahmat, dan juga syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana kita tidak pernah berjumpa dengan sesuatu yang tidak pernah kita cetuskan di dalam impian kita, mata kita, bahkan tidak pernah juga kita lihat pembandingnya. Ketika Allah berjumpa dengan kita, maka kita akan mempersembahkan karya terbaik dari amal soleh yang kita lakukan. Maka kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi setiap takaran yang ada. Pejabat yang baik, jadilah pejabat yang melukiskan gambaran hidupnya dan kebutuhan untuk bawahannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang humanis dan agamis. Kemudian bagi kita profesi yang lain, jangan kita abaikan bahwasanya setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lahirkan di dalam perbuatan, ini semuanya
pertanggungjawabannya akan lebih sulit bila mana apa yang kita lakukan ada kaitannya dengan menzolimi orang lain. Karena perbuatan zolim ini akan bermuara kepada adanya kata maaf dari orang yang kita zolimi. Maka sebelum itu, maka lebih baik setiap kita melakukan aktivitas kita saling memaafkan. Karena kita tidak tahu ke bumi mana kita mengakhiri kehidupan dan kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahil qail qulil mu'minina yaghudduna min absarihim yahfadhu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi bi nafsi wa iya bi taqallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang diselamatkan oleh Allah di dalam kehidupannya. Betapa banyak pula manusia yang dibiarkan di dalam keterpurukan mengakhiri hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu janganlah kita tercerabut dari takwa. Apapun yang kita miliki adalah bahagian dari rahmat Allah, bukan usaha yang kita dapatkan dari perjuangan sendiri. Tanpa rahmat Allah maka kita tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan maghfirahnya. Karena rahmat dan maghfirahnya kita menjadi orang-orang yang lurus di dalam berbuat, di dalam berpikir, di dalam upaya kita menjadikan din ini, Islam ini sebagai jawaban dari sekian banyak problematika kehidupan yang patut untuk kita jadikan solusi. Islam adalah solusi. Di dalam Islam banyak solusi yang terbaik dalam meraih kejayaan pribadi kita, keluarga, bangsa, agama, serta negara ini. Maka kita harus memperkuat kembali nilai-nilai ketakwaan agar kita selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita berdoa agar Allah menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dipanggil dengan kasih sayangnya di hadapannya kelak saat di hari tidak ada pembelaan kecuali pembelaan Allah dan orang-orang beriman, Rasul dan juga para malaikatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarimun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayatan ziyadatan fi kulli khair waj'alil akhirata rahatan fi kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kita berdiri untuk segera kita laksanakan salat bersama secara berjamaah, dan mohon anak-anak jangan
mengeluarkan suara yang gaduh untuk kenyamanan sholat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.